Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fajril Akbar, Aisyah Aulia, Hadir, Bu. Linda Putri Wulandari, Hadir, Bu. Dwi Sinta, Hadir, Bu. Syarifah Rahma, Hadir, Bu. Atalia, Hadir, Bu. Mira Ayu Putri. Hadir, Bu. Baik, sudah Ibu absen semua. Apakah ada yang izin? Ada, Bu. Siapa, Mbak? Dian katanya sakit gigi. Siapa? Mbak Aisyah, Dian? Dian, Bu, katanya sakit gigi. Oh, Dian Susanto. Semoga teman-teman kita yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, baik anak-anakku. Sekarang masih pandemi COVID, jadi jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan. Baik, Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Oh ya, sebelumnya Ibu akan bertanya mengenai materi sebelumnya. Apakah masih ingat? Ya, apakah terputus koneksinya? Iya, Bu, ingat. Ya. Masih, Bu. Ya, sekarang Ibu bertanya, apa ciri-ciri dari cerita rakyat? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Ahmad Fajrial. Ciri dari cerita rakyat itu yang pertama adalah cerita rakyat pada umumnya disampaikan melalui cara lisan. Kemudian tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan cerita tersebut, terus disampaikan secara turun-temurun, kemudian bersifat tradisional, kelima kaya dengan nilai-nilai luhur, selanjutnya mempunyai banyak variasi dan versi, dan yang terakhir itu memiliki bentuk-bentuk klise dalam pengungkapan atau susunannya. Benar sekali. Setelah itu Ibu akan bertanya fungsi dari cerita rakyat. Apakah ada yang masih ingat? Saya, Bu, masih ingat. Iya, Linda Putri, silahkan. Fungsi cerita rakyat itu sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana penggalang, dan fungsi lain dari teks cerita rakyat adalah bisa sebagai pengokohan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Baik, terima kasih Mbak Linda. Tadi sudah Ibu tanyakan ciri-ciri dan fungsi dari cerita rakyat. Untuk macam-macam cerita rakyat, apakah ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya. Silahkan, Atalia. Macam-macam cerita rakyat. Ada sage, legenda, fabel, mite, jenaka, parabel, dan cerita terbingkai, Bu. Bagus. Nah, apakah kalian masih ingat siapa yang mau menceritakan kembali cerita rakyat? Baik anak-anak, ada yang mau menceritakan kembali cerita rakyat yang masih diingat?
menceritakan kembali cerita rakyat itu seperti ini Bu. Kayak di desa saya itu kan ada sebuah cerita rakyat mengenai sumur golok itu kan Bu, legendanya itu. Dan legenda itu sumur golok itu terbentuk karena ada seorang wali yang menancapkan kayak tongkatnya itu kemudian keluar air tersebut. Baik, Mas Fajrial, terima kasih atas cerita rakyatnya. Nah, kali ini Ibu akan membacakan KD yang akan dipelajari untuk pertemuan kali ini. Kita akan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerita rakyat dan cerpen. Untuk pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang cerita rakyat dan sekarang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Nah, adapun tujuan di pembelajaran kali ini yakni peserta didik mampu mengidentifikasi teks cerita rakyat Nyi Roro Kidul dan teks cerita pendek Kotak Cinta untuk Ibu. Setelah itu ada tujuan yang kedua yakni peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita rakyat Nyi Roro Kidul dan cerita pendek Kotak Cinta untuk Ibu. Nah, untuk itu Ibu akan menunjukkan video pembelajaran mengenai nilai-nilai dan kebahasaan dari cerita pendek dan cerita hikayat. Silahkan untuk kalian menyimak. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Baik, silakan menyimak. Apakah bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Agar lebih jelas akan Ibu putar kembali ya, dimohon untuk disimak.
Dari video tersebut akan Ibu tanyakan, bagaimana jalan cerita dari hikayat dan cerpen itu sendiri? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Mas Ahmad Fazrial, silakan. Kalau dari segi aspek jalan cerita, hikayat itu berputar sedangkan cerpen itu tunggal. Baik, terima kasih Mas Azrial sudah menyimak dengan baik. Untuk perbedaan di nama pengarang, apakah ada yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Linda Putri. Kalau hikayat itu anonim, sedangkan cerpen itu tertulis. Benar sekali. Anonim itu berarti tidak ada pengarang, tidak ada yang mengetahui pengarang itu siapa, kayak gitu ya. Nah, akan Ibu lanjutkan pada PPT. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah. Nah, di sini ini perbandingan nilai dan kebahasaan cerita hikayat dan cerita pendek. Nilai-nilai pada cerita hikayat dan cerita pendek antara lain ada nilai religius, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi, dan nilai estetika. Nilai budaya yakni nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas dari nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena akan ada sesuatu yang menimpanya. Untuk nilai pendidikan dan nilai edukasi itu yakni nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata usaha dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Adapun nilai estetika yakni nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Untuk nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nilai apa yang belum Ibu jelaskan? Nilai moral. Nilai moral itu yang berhubungan dengan masalah moral, yakni berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita atau yang dibaca atau dinikmati. Begitu anak-anak. Untuk kebahasaan, dalam teks cerita rakyat itu banyak menggunakan konjungsi. Dan selanjutnya banyak menggunakan kata arkais. Apakah kalian mengerti kata arkais itu? Itu kata-kata yang jarang digunakan dalam kebahasaan Bu. Benar sekali. Kata-kata arkais itu kata yang jarang digunakan atau bahkan asing didengar oleh kita. Contohnya itu kata beroleh, kata titah, buluh, makligai, inang, upeti, bejana, dan lain sebagainya. Nah, di sini di teks hikayat juga banyak menggunakan kata majas. Menggunakan kata majas yang paling sering dilakukan yakni majas hiperbola. Apakah ada yang tahu tentang majas hiperbola? Kayak bahasa yang berlebih-lebihkan. Ya, benar sekali. Bahasa yang dilebih-lebihkan. Contohnya, aku melayang ke
ke udara atau ke atmosfer seperti itu. Nah, untuk kebahasaan di cerita pendek yaitu menggunakan kata sifat, menggunakan kata keterangan, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, menggunakan gaya bahasa, konotasi, menggunakan bahasa tidak baku, dan menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Oke, Ibu lanjut. Di sini ada persamaan hikayat dan cerpen secara umum. Sama-sama teks narasi fiksi dan mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, beserta alur. Untuk penggunaan gaya bahasa majas yang tadi sudah disinggung, juga konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Nah, di sini ada pun ciri kebahasaan hikayat ialah sebagai berikut. Selalu menggunakan kata ganti yang orang pertama, tunggal atau jamak sebagai konsekuensi dan penggunaan sudut pandang orang ketiga. Yang kedua, cirinya itu banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya ada pembela, ada perjuangan, ada membagi-bagikan, dan yang terakhir adalah menikah. Yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara perinci tentang sifat-sifat tokoh. Tokoh di situ dijelaskan secara rinci, yakni pemberani, kebal, pengecut, miskin, seperti itu. Dan akan dijelaskan secara rinci banget di dalam kebahasaan cerita hikayat ini. Yang keempat, yakni cirinya banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, seperti dianugerahkan. Biasanya dianugerahkan itu notabene pada cerita kerajaan seperti itu, diberi, dikenang. Nah, yang kelima, banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka menggambarkan peran tokoh seperti dipercaya, geram, insyaf, menyukai. Geram itu kan notabene lebih kemarah gitu, mengungkapkan kemarahan. Yang keenam, banyak menggunakan kata penghubung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, seperti tiba-tiba, sebelumnya, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, nantinya, selama saat itu. Jadi kayak tiba-tiba sang pangeran pun, nah seperti itu. Contohnya bisa nanti dibaca sendiri. Ini untuk membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Nah, di poin pertama, hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan juga alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Untuk poin yang kedua, penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada beberapa jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa dalam cerpen. Nah, poin pentingnya di situ ya.
Jadi gaya bahasa yang digunakan gaya bahasa yang digunakan cerpen dan hikayat itu ada perbedaannya dalam penyajiannya, begitu. Untuk poin yang ketiga, baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu beserta kejadian. Nah, di sini Ibu mempunyai kutipan hikayat, bisa dibaca. Ya, siapa yang akan bantu Ibu untuk membacakan kutipan hikayat ini? Saya, Bu. Ya, silakan Atalia. Kutipan hikayat. Maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga sorof, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Baik, sekarang Ibu akan menanyakan nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan hikayat ini apa saja? Siapa yang akan menjawab pertama? Siapa? Ya. Mas Fajrial. Ya, silahkan Mas Fajrial. Nilai apa saja? Satu nilai, biar temannya kebagian. Ada nilai religiusitas di dalam kutipan tersebut. Dalam religius dibuktikan oleh hal Itu sesudah tahu mengaji, mereka bla 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 sama di kitab usul itu, Bu. Fikih. Oh, ya benar sekali. Nah, nilai yang kedua, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Linda Putri. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosialnya di bagian mana, Mbak? Yang bagian saling tolong-menolong, Bu. Ya, benar sekali. Apakah ada nilai lagi dalam kutipan hikayat ini? Ada, Ya. Bu. Ada satu nilai yang belum dibaca, yakni nilai moral. Yang nilai moral dibuktikan tidak mudah menyerah, selalu berusaha, jujur, dan sportif. Oke, dari pemaparan materi Ibu kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai perbandingan nilai dan kebahasaan? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Linda bertanya. Barusan kan cerita rakyatnya itu cuma memiliki 3 nilai, sedangkan yang Ibu jelaskan tadi memiliki 6. Nah, apakah setiap cerita rakyat itu tidak harus memiliki 6 nilai, Bu? Baik, pertanyaannya sangat luar biasa. Dalam cerita hikayat, ini ada nilai-nilai yang Ibu sebutkan di sini itu poin-poin besarnya saja. Jadi di setiap, kalau kita mengidentifikasi lebih dalam lagi, itu dalam cerita rakyat tersebut akan ada 6 nilai-nilai ini. Akan terkandung nilai-nilai ini. Nah, setelah tadi kan hanya cuplikan saja, jadi tidak menyangkut ke nilai-nilai ke-6 ini semua. Begitu, Mbak Linda. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi?
Nggak ada, Bu. Iya, silahkan Mas Fajrial. Nggak ada pertanyaan. Oh, tidak ada. Baik, akan Ibu stop share. Anak-anak, ini karena Zoom-nya Ibu masih belum premium, jadi di sini sisa 2 menit lagi. Sebentar lagi Ibu akan kirimkan link kembali di dalam grup WA grup ya. Baik, kalian bisa masuk linknya kembali sebentar lagi. Ibu akhiri dulu yang ini. Oke, Assalamualaikum. Selamat bergabung lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada link ini ya teman ya anak-anak. Baik, akan Ibu lanjutkan pada pengiriman file untuk tugas yang harus kalian kerjakan. Akan Ibu kirim melalui room chat. Baik, bisa dilihat di room chatnya. Sudah Ibu kirim. Sudah Ibu kirim untuk cerita pendek dan cerita hikayatnya. Untuk itu Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, di sini ada teks cerita rakyat Nyi Roro Kidul Laut Selatan. Kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Apakah Ibu yang membagi atau kalian sendiri yang membentuknya? Dari Ibu saja, Bu, yang membentuk. Saja, baik. Akan Ibu kelompokkan 2 orang setiap kelompoknya. Ahmad Fajrial dengan Linda Putri. Dwi Sinta dengan Clara. Devi Wijayanti dengan Nani Priyani. Dewi dengan Syarifah. Prajna dengan Atalia. Dan Damai dengan Ahmad Setia. Sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi di sini kelompoknya kan Ibu sudah mengirimkan 2 file. 2 file tersebut kalian identifikasi dari segi nilai dan kebahasaannya. Dari kedua teks, mohon maaf ada suara motor. Dari kedua teks tersebut setelah kalian identifikasi, kalian bandingkan dari nilai-nilai teks cerita rakyat bandingkan dengan nilai-nilai dan bahasaan yang ada di cerpen. Kemudian hasil identifikasi kelompok kalian akan dipresentasikan. Baik, akan Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Ya, 15 menit akan Ibu mulai dari sekarang. Baik, anak-anak bisa langsung berdiskusi melalui WA group atau WA group kelompok kalian masing-masing dan diharapkan tidak meninggalkan room virtual ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya kepada Ibu. Baik, apakah mengerti? Ya, Bu, mengerti. Baik, silakan dikerjakan. Baik, anak-anak. Waktu 15 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu akan tunjuk secara acak untuk kelompok yang akan presentasi. Yang akan presentasi kelompok dari Linda Putri dan Ahmad Fajrial. Baik, bisa di-share screen.
Tolong diberi akses izin, soalnya ini hanya Iya, silahkan. bisa minta tolong diberi izin ini share screen. Sudah, Mas, sudah. Apakah terlihat? Nggak Baik, keluar yang Bu. lain diharap untuk memperhatikan ya. Apakah ini terlihat? Sudah, Mas. Tapi suaranya Mas Fajrial masih belum terdengar jelas. Ini udah jelas. Jelas. Baik. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Ahmad Wazir Akbar Putra dan Linda Putri Wulandari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai teks cerpen Nyi Roro Kidul tersebut. Baik, langsung saja kaidah kebahasan cerpen. Yang pertama, terdapat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar, waktu, tempat, dan suasana. Contohnya latar tempat kos, kamar, dan kampus, latar waktu pagi, siang, dan malam, latar suasana sedih, capek, bosan, letih, rindu, dan ikhlas. 2. Terdapat kalimat langsung. 3. Terdapat gaya bahasa yang bersifat konotasi. 4. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Kemudian yang kelima, menggunakan gaya bahasa perolangan dan perbandingan. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks tersebut yaitu nilai-nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah sikap yang tolong-menolong, terdapat pada kutipan aku tahu Nay, kalau kamu mau, kamu pakai saja uangku dulu untuk pulang. Ini menawarkan bantuan. Kemudian nilai pendidikan, tokoh utama dalam cerpen tersebut mempunyai sifat semangat belajar karena tidak ingin perjuangan orang tuanya sia-sia. Terdapat pada kutipan aku ingin kuliah dengan benar dan sungguh-sungguh, aku tidak ingin mengecewakan mereka. Kemudian ada nilai moral yang terdapat pada cerpen tersebut dalam sifat teman-teman tokoh utama yang baik. Terdapat pada kutipan, tapi mereka adalah teman-teman yang selalu teman-teman yang selalu membuatku senyum. Kemudian yang keempat, nilai agama. Nilai agama yang terdapat pada cerpen tersebut adalah keikhlasan. Terdapat pada kutipan dengan perasaan sedih, aku harus mengikhlaskannya. Dilanjutkan oleh Linda. Iya, baik, saya akan melanjutkan. Bisa di-scroll, Mas. Ini udah aku scroll. Udah kah? Bentar. Nilai estetika, mulai nilai estetika. Belum. Bentar ya. Iya. Nah, udah. Apakah udah? Iya, sudah. Kemudian ada nilai estetika. Nilai estetika yang terdapat pada cerpen tersebut adalah ungkapan tokoh utama terdapat pada kutipan, aku berjanji Bu, meski Ibu mengucapkannya dalam mimpi, aku yakin itu adalah apa yang selama ini Ibu harapkan, apa yang selama ini Ibu tunggu-tunggu. Aku akan membuat Ibu bahagia lebih dari hari ini dan hari selanjutnya. Selimut ini akan menghangatkan malam-malam Ibu. Jika Naila pulang nanti, bawalah ia untuk menemani tidurmu, Bu. Hanya ini yang bisa Naila berikan, tak sebanding dengan kehangatan cinta Ibu yang selalu menghangatkanku. Kemudian untuk cerita rakyatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yang berjudul Nyi Roro Kidul ini, yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya ini mengandung nilai budaya, yakni pantai selatan merupakan ciri khas dari cerita rakyat Nyi Roro Kidul ini, karena Nyi Roro Kidul merupakan ratu penguasa pantai selatan dan di pantai selatan pula dipercaya dapat menimbulkan sesuatu di luar nalar. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral diungkapkan melalui sikap raja yang bijaksana dan arif. Ketika ada nilai agama yang tertera pada cerita ini terdapat pada bagian ketika Selir dan anak raja yang meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti untuk memberikan kutukan kepada Putri Kandita. Kemudian ada juga
nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang terkandung yakni sifat yang dimiliki Putri Kandita. Sifat tersebut baik hati dan memiliki sifat yang sama dengan ayahnya, yaitu bijaksana dan arif kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya menjadi bahagia dan menghormatinya. Kemudian ada nilai estetika. Nilai estetika diungkapkan dengan penyampaian ketika Putri Kandita sembuh dari sakitnya ketika menyemburkan seluruh tubuh ke dalam air. Yang terakhir ada nilai sosial. Nilai sosial yang diterapkan yakni seorang anak pangeran memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian ada juga kebahasaan yang terdapat pada teks cerita rakyat Nyi Roro Kidul. Yang pertama, terdapat penggunaan konjungsi pada awal kalimat, dan yang kedua terdapat penggunaan kata arkais, yaitu wangsit. Sudah, Bu. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompoknya Mas Azrial dan Mbak Linda. Tadi sudah dipaparkan, sudah sangat jelas, dan untuk kelompok lain yang belum presentasi, hasil diskusinya dapat dikirimkan melalui Edmodo. Jadi, dari setiap kelompok mempresentasikan melalui Zoom di luar kelas Ibu, lalu video hasil rekamannya dikirim melalui Edmodo. Untuk itu, karena waktu pembelajaran Ibu sudah akan selesai, jadi Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yang harus kalian pelajari dan harus kalian persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, akan Ibu kirimkan kembali satu teks cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang, sudah Ibu kirim melalui chat room. Nah, setelah itu kalian baca cerita rakyat Sangkuriang tersebut, kemudian identifikasi nilai-nilai dan kebahasaan yang ada di teks cerita rakyat Sangkuriang itu. Dikerjakan secara individu. Setelah kalian baca individu, setelah diidentifikasi, pertemuan selanjutnya akan Ibu nyuruh kalian untuk mengembangkan hasil dari nilai dan kebahasaan yang sudah diidentifikasi secara individu tersebut ke dalam bentuk cerpen. Jadi kalian harus mengidentifikasi di luar pelajaran Ibu terlebih dahulu untuk memudahkan kalian merangkai cerpen di dalam kelas. Baik, apakah mengerti? Mengerti, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Saya mau bertanya, Bu. Iya, silahkan Mbak Linda. Pengumpulan terakhirnya kapan ya, Bu? Untuk pengumpulan yang video diskusi atau itu Mbak? Tentang nilai-nilai itu, identifikasi. Iya, yang video tadi, Bu. Untuk yang video tadi, Ibu beri batas waktu di Edmodo 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Untuk yang hasil identifikasi cerita rakyat Sangkuriang juga sama, 2 kali 24 jam juga. Karena Ibu akan revisi terlebih dahulu. Baik, apa yang ada yang mau dipertanyakan lagi? Iya, sama-sama Mbak Linda. Bu, saya mau tanya. Iya, silahkan Atalia. Untuk pengumpulan filenya itu berbentuk Word apa PDF, Bu? Untuk pengumpulan identifikasi tugasnya, Ibu rasa cukup menggunakan Word saja, karena akan Ibu beri komentar di sebelahnya. Baik, Bu. Terima kasih. Jika tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, Ibu tutup. Dan jangan lupa dikerjakan ya tugas-tugasnya ya, Nak. Jangan lupa. Ya, Bu.
Jangan lupa juga sekarang masih di masa pandemi, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar. Jangan lupa kesehatan kalian, tidur yang cukup di malam hari. Nugasnya harus di manajemen waktu yang baik ya nugasnya agar memberikan efek kesehatan yang kuat dalam menghadapi era pandemi ini. Baik, sekian Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu tutup terlebih dahulu ya, Nak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama jaga kesehatan.